Wa sami'tu Syekhana Abul Abbas Al-Mursiyah radhiyallahu anhu yaqul, dan aku mendengar akan guru besar kami Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu yaqulu mengatakan, al-arifu, adapun orang yang makrifat, la dunya wala akhirata, yaitu enggak ada dunia baginya, wala akhirata, dan tidak ada akhirat. Kalau orang yang makrifat enggak ada dunia, enggak ada akhirat. Kenapa? Li'anna dunyahu li akhiratihi, karena bahwa dunianya si arif orang makrifat untuk akhirat, wa akhiratahu li rabbihi, dan akhiratnya untuk Tuhan. Jadi enggak ada dunia, enggak ada akhirat, semuanya Tuhan. Itulah orang yang makrifat. Dari ini kita bakal bercerita bagaimana ada kiai-kiai kaya raya, begitu, para sahabat Nabi kaya-kaya, para tabi'in kaya-kaya, tabi'in kaya-kaya. Ngapa itu kiai kaya? Nggak hubung dunia. Ini mau diceritain bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berkenaan dengan dunia. Kenapa tuh mereka pada punya dunia? Hartanya banyak-banyak. Apalagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ada rezeki, suatu saat kita ziarah ke Yordan, makamnya di Yordan. Banyak orang pada ziarah Yordan, orang pengen kaya, karena ini sahabat ini luar biasa, kaya raya. Jadi luar biasa, entrepreneurnya luar biasa. Nah, ini doain sama Nabi, maka apa aja sama dia diolah jadi aja. Abdurrahman bin Auf waktu datang ke Madinah itu kan sama Nabi disudara-sudarain antara Muhajir dan Ansor. Maka Abdurrahman bin Auf itu ditawarin oleh saudaranya yang di Madinah, saya lupa tuh namanya tuh, daripada Ansornya itu. Abdurrahman, ente mau apa? Saya punya tanah 2 hektar, sektor buat ente, sektor buat ane. Enggak, saya punya bini, ente pilih dah mana yang paling cakep menurut ente, nanti bisa saya cerai, ente ambil. Enggak, kata Abdurrahman bin Auf, terus ente minta apa? Saya mau tanya, pasar di mana? Dia tanya pasar. Aduh, itu pasar yang dekat Masjid Umar, pasar Yahudi itu pasar, semua kiosnya punya Yahudi. Oh begitu, kalau begitu saya minta dipinjemin duit aja. Maka minta dipinjemin duit, pinjemin duit, enggak pakai setahun, semua kios kebeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pasar berubah menjadi pasar Islami. Tuh hebatnya Abdurrahman bin Auf. Itu begitu, mindsetnya luar biasa. Jadi bapak ekonomi itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf, semuanya orang pada menyebut kita pergi ke pasar Islam aja, pasar Yahudi payah, gitu. Itu begitu, dan itu diambil oleh Cina. Enakan beli ke Cina aja, murah dia. Tuh, itu tuh diambil tuh impor oleh Cina. Kita itu selalu Cina sulit disaingin, begitu. Jadi di otak tuh udah begitu. Nah dulu begitu tuh kita di pasar Islam aja hebat dia, selalu begitu. Maka kenapa kita ini mundur? Karena kita meninggalkan kitab suci kita. Kenapa orang Barat maju? Karena meninggalkan kitab suci. Jadi sama-sama judulnya, orang Barat maju meninggalkan kitab suci, dan orang Timur mundur karena meninggalkan kitab suci. Sama-sama meninggalkan, hasilnya beda, karena mereka dari yang buruk kepada yang bagus, kalau kita dari yang bagus kepada yang buruk. Begitu, itu begitu, dari yang bagus kepada yang buruk. Itu Amerika di dalam demokrasinya, yang paling majunya demokrasi kata orang semua sedunia Amerika, partai cuma 2 untuk lebih mengatur masalah lebih gampang. Satu jadi penguasa, satu jadi pengawas. Itu begitu, itu paling majunya. Kita mundur, partai banyak banget nih, begitu, banyak banget. Begitulah kita orang. Maka mereka maju. Kenapa? Ngebuang kitab sucinya. Kita juga mundur karena ngebuang kitab suci. Sama aja, sama-sama ngebuang kitab suci. Cuman bedanya ya, mereka ngebuang yang buruk, ngambil yang bagus. Kalau kita ngebuang yang bagus, ngambil yang buruk. Ini yang jadi repot. Jadi repot.
banyak orang-orang kita di Bangkok. Teman-teman saya puji di Bangkok betapa dompetnya ketinggalan di WC hampir seminggu nggak ada yang berani ngambil. Di Bangkok hampir detik ini Bangkok, Kamboja itu ketinggalan hari-hari, dia ingat ada di situ. Orang sono ini bukan haknya, takut kalau saya ambil nyari dia susah, nggak mau saya tanggung jawab, biarin di situ. Orang sono biar aman, niatnya nggak ngambil, ngamani. Kalau orang kita di tempat masjid nih baru sejam hilang, niatnya sama, ngamanin. Kami hilang juga, padahal niatnya sama tuh, ngamanin juga. Kalau dia juga niatnya ngamanin, itu ajaran Islam dipakai. Gitu. Ini kita lemah, ini kita udah susah dah. Kita temannya gontok-gontokan aja kita sama teman kita, udah begitu banget temannya, udah susah dah. Wa ala hadza, dan atas ini bayan. Mana tuh bayan yang tadi tuh? Fanasu idan ala qismaini, abdul talabat dunya lid dunya wa abdul talabat dunya lil akhirah. Tuh malu ahwalus sahabat, dimaknai oleh sikap hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, wassalafis salih, dan para ulama salaf yang saleh. Fakullu ma dakhalu fi min asbabid dunya fahum bidzalika ila Allahi mutaqarribun. Maka ada tiap-tiap sesuatu yang masuk mereka pada saudara sebesar dunia, maka ada pun mereka dengan demi itu kepada Allah itu mendekatkan diri. Wa ila ridhahu mutasabbibun, dan kepada ridha Allah yaitu mengambil sebab. Kalau mereka kaya-kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Imam Ali aja yang kurang. Itu kalau mereka pada kaya-kaya, tujuan mereka dengan dunia untuk mendekatkan kepada Allah, untuk menjadi sebab dapetin ridho Allah. Ini namanya dunia lil akhirah. Itulah gak apa-apa, gak apa-apa. Begitu, gak apa-apa. Boleh-boleh aja. La qasiduna bidzalika dunia, tidak bertujuan dan demikian itu kan dunia, wa zinatah, dan perhiasan dunia, wa wujudal ladzatiha, dan adanya kelezatan dunia. Mereka enggak begitu. Jadi dunia itu di mata para sahabat kayak sapu tangan. Manakala ada ingus dipakai, enggak ada ingus dikantongi. Dunia itu begitu. Kayak kita masker zaman dulu, itu dunia. Manakala sakit dipakai, kalau nggak sakit dilepas. Kalau zaman akhir antara sakit sama sehat orang ada beda, sama aja. Mana si sakit mana sehat, semuanya sama dengan sakit, udah gitu aja. Bagaimana mungkin dia pagi-pagi naik sepeda mau ngapain? Ini kan biar imun naik, nyari udara segar. Gimana udara segar? Lu pakai masker, malamnya makan jengkol 2 mangkok, sama pete 7 papan, yang dihirup juga udaranya itu aja, yang agak aja. Tapi nggak pakai itu bisa tertuju, udah ada pemeriksaan. Ini jadi kendala, katanya begitu. Daripada tangkap, ya udah pakai aja lah. Walihada, dan karena ini alasan. Fakullu madakhalu ila akhirih wasafahumul haqu, mensifatkan akan para sahabat oleh al-haqu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala biqauli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kufar, yaitu tegas atas orang-orang kafir, ruhama bainahum, sayang sesama mereka. Kalau kita kembali, asyidda'u bainahum ruhama 'alal kufar, ini kita orang nih. Emang kita demen balik-balik mulu. Kita ini padahal Qur'annya itu begitu. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau kita balik, ruhama wal kufar asyidda bainahum. Tarahum ruk'an sujadan, kamu melihat mereka akan ruku, akan sujud.
yabtaguna fadlan minallahi ridwana, mereka mengharapkan akan anugerah dari Allah dan keridhaan. Wa ma dhannuka biqaumin, dan yaitu apa adapun prasangka pandanganmu, biqaumin dengan segolongan orang, ikhtarahumullahu yang memilih akan mereka oleh Allah, li suhbati rasulihi untuk bergaul bersahabat dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali muwajahati khitabihi, dan untuk berhadapan menghadapi khitabnya Allah fi tanzilihi pada Qur'annya. Kuntum khaira ummatin, siapa kuntum? Ya sahabat kita. Kuntum khaira ummat, ribut mulu ini. Kita ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, itu kita. Yang ono kuntum sahabat, kalau kita enggak, kebalik-balik gitu Quran. Fa ahadun minal mu'minin ila yaumil qiyamah, maka tidak ada seorang pun dari orang mukmin sampai hari kiamat illa walis sahabati fi unuqihi minanun la yusab, melainkan bagi sahabat pada lehernya dia yaitu utang budi la tusab, yang tidak terhitung. Kita orang ini punya utang budi sama sahabat, nggak kebayar. Wa ayatin, dan nikmat-nikmat latunsa yang tidak bisa dilalaikan. Bagaimana mungkin kita ketemu Rasulullah kalau nggak ada para sahabat? Sahabat wakilin kita, Nabi bagaimana ini, Nabi bagaimana itu, Nabi bagaimana ini, dia wakilin kita semuanya. Maka kita utang budi sama mereka. Li'annahum humul ladzina hamalu ilaina 'anil nabi, karena bahwa mereka sahabat adalah orang-orang yang membawa agama kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hukma wal ahkama, akan hikmah-hikmah dan hukum-hukum, wa bayyanul halal dan haram, dan menjelaskan oleh mereka kan yang halal dari yang haram, wa fahamul khassa wal 'amma, dan memberi pemahaman mereka akan yang khas dan yang am, mana kalimat khas, mana yang am, orang pintar, orang bodoh, semuanya dijelasin sama mereka. Wa fatahul aqalim wal bilad, mereka menaklukkan akan iklim-iklim, daerah-daerah, benua-benua, wal bilad dan negeri. Wa qaharu, dan mereka mematahkan ahla syirki wal inad, akan orang-orang syirik dan orang membangkang. Mereka hebat. Kenapa? Mereka punya senjata. Dari mana? Duit. Kumpulin kita duit. Wa yahidu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah oleh sabdanya Nabi SAW tentang sahabat, ashabi kan nujum, adapun sahabat-sahabatku itu kan nujum seperti bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dengan mana saja sahabatku ihtadaitum mengikut oleh kamu, ihtadaitum beroleh petunjuk oleh kamu. Kata Nabi, sahabat itu kayak bintang di langit, kayak bintang. Imam Daruqutni meriwayatkan ini hadis. Begitu juga Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu mitadaitu, kayak sholat witir, apakah habis tarawih di witir malamnya boleh tahajud apa enggak? Begitu. Ikut aja sahabat. Abu Bakar bagaimana? Saya mau habis isya tarawih langsung witir Nabi, sebab saya ngeri takut merem gak balik lagi. Kalau ente Umar habis tarawih nggak witir, ntar penutup aja. Saya yakin, kata Nabi, iqtadu billadzi min ba'di, ikut aja dah. Ikut Abu Bakar boleh habis sisa witirnya malam tahajud. Mau ikut Umar tahajud dulu baru witir, silakan. Yang jadi ribut kita salah mulu, agak ada benarnya, nyalain mulu gitu orangnya. Waqad wasafahum Allah fi ayatin ukhra bi awsafin, dan sungguh mensifati akan para sahabat oleh Allah pada ayat yang lain dengan beberapa sifat. Ila an qala, sampai bahwa Allah berfirman, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalla dzalika, menunjukkan oleh yang demikian itu ayat yang taguna fadlan, pada itu rezeki, min qawlihi subhanahu wa ta'ala annahum, bahwa mereka para sahabat, mabtagau,
tidaklah mencari oleh mereka, menuntut, mengharapkan oleh mereka bima hamaluhu, dengan apa yang membawa oleh mereka akan minad dunia di dunia, walam yaqsudu bidzalika ila wajh Allah, dan walam yaqsidu, dan tidak berniat bertujuan oleh mereka dengan demikian dunia illa wajh Allah, kecuali ridho Allah al-karim wa fadlahul azim, dan anugerah Allah yang agung. Pokoknya mereka kalau udah rezeki ujungnya ridwan, ridho. Mereka nyari sahabat, ini bakal didongengin sahabat-sahabat Nabi semuanya atu-atu, tapi jangan malam ini kayaknya ya. Wa qala subhanahu wa fi ayatin ukhra, dan berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, fi buyutin, pada rumah-rumah, adinallahu an turfa'a, yang mengizinkan oleh Allah bahwa ditinggikan oleh rumah, wa yudkaru fiasmu, dan disebutkan pada rumah itu akan nama Allah, yusabbihu lahu, bertasbih ia bagi Allah fiha, di rumah itu, bil ghudwi, pada pagi hari, wal asal, dan petang hari, rijal, yaitu laki-laki, la tulhihim tijarah, yang tidak melalaikan mereka oleh dagangannya, wala oleh perniagaannya, wala bai'un, dan tidak penjualannya, an dzikrillah, daripada ibadah kepada Allah. Tuh, dipuji sama Allah, rijalun la tulhihim tijarah, mereka dagang, tapi dagang bukan untuk dunia, tapi untuk ingat Allah. Mereka mereka syirah, mereka menjalani kekuasaan dan seterusnya, semuanya mencari ridho Allah. Walam yanfi anhumul asbab, dan tidak menafikan oleh Allah daripada sahabat akan sebab itu kerja itu, lakukan tijarah, ada tijarah begitu, tijarah, cuman mereka enggak membuat berniaganya lupa dengan Allah, jadi enggak asik dengan dunia, tetap konsentrasinya akhirat. Wala tijarah, dan tidak dagang, wala bai' wala syirah, tidak berjual, tidak membeli. Artinya falam yukhrijuhum anil bidhati ghinahum, maka tidak mengeluarkan akan mereka dari pujian oleh kayanya para sahabat. Walaupun sahabat kaya masih dipuji, idza qam bi huquqi maulahum, ketika mereka menjalankan dengan hak-hak Tuhan mereka. Mana contohnya? Nah, itu Abdullah bin Utbah, Utsman bin Affan, Amr bin As, Sadr bin Auf. Nanti besok aja kita bakal hitungin duit-duit mereka. Di dalam kitab Hayatus Sholihin dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana duit-duit para sahabat, jumlah duitnya waktu mati berapa, supaya kita bisa nyontoh mereka. Begitu, duitnya berapa. Yang namanya Amr bin As, duitnya waktu mati 300 triliun. Dikit apa banyak? Nyontoh ini lah, gua memang udah takdir dari juga orang susah, disuruh nyontoh sahabat, nyontoh yang susah. Ini kayak begini nih, begitu. Ntar nih kita bedah semua harta, tapi segini aja udah malam kalau besok saya terangin tentang harta-harta para sahabat. Kalau bahasa kita, berapa dia? Ini bukan sekedar apa namanya PPATK, PPAT, itu yang pemeriksaan pejabat itu, iya PPATK lah, itu harta kaya para pejabat. Ini bakal dicatat nih, begitu. Kenapa? Kalau kita bukan pejabat itu, agamanya kayak begini. Ini kira-kira begini, kaya enggak dilarang, yang dilarang pelit, yang dilarang kaya tidak dilarang, yang dilarang pelit, begitu, begitu, pelit. Al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Mukmin yang kaya lebih didemeni nama Allah dibanding mukmin yang kere, walaupun dua-duanya bagus. Gitu. Kenapa? Karena bisa bantu masjid. Dari mana nih masjid yang dibangun? Kan orang kaya ya. Yang kalau orang susah semua, kagak ada masjid nantinya. Begitu. Yang punya duit, kaya nggak dilarang, yang dilarang
pelit, begitu. Begitu. Meski tidak mengapa, yang dilarang mengeluh. Segini aja dulu.